Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Relbidin, guru bahasa Indonesia kalian yang baru. Oke, pada kali ini kita akan mempelajari tentang buku fiksi dan non-fiksi. Kita tahu bahwa fiksi dalam artian yang lebih sempit itu adalah sebuah hayalan, rekaan, atau tidak nyata. Sedangkan buku non-fiksi ini adalah buku yang bersifat nyata dan objektif serta dijelaskan tentang penemuan-penemuannya atau bagaimana cara observasinya. Itu ada di buku non-fiksi. Tapi kalau fiksi ini berurusan atau berkaitan dengan karya imajinatif seseorang. Oke, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya untuk pengertian yang lebih jelas lagi. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, definisi atau pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Kedua, unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Ketiga, membuat peta pikiran, sinopsis tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi. Menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi atau non-fiksi. Ini adalah 5 poin yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami. Yang pertama, definisi atau pengertian. Yang kedua, unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, membuat peta pikiran. Yang keempat, menelaah hubungan unsur-unsur dalam fiksi dan non-fiksi. Yang kelima, menyajikan tanggapan kita terhadap buku itu. Layak atau tidakkah? Bagus atau tidakkah bagi pembaca? Seperti itu. Buku fiksi. Buku fiksi itu buku yang berisi gagasan, ide, perasaan, penulis yang bersifat fiktif, imajinatif. Fiktif, imajinatif itu adalah hayalan atau tidak nyata. Oke, contohnya, cerpen, novel, hikayat, puisi, drama, dongeng, komik, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari buku fiksi. Buku fiksi, oke, sekali lagi buku fiksi. Buku yang bersifat fiktif, imajinatif, atau hayalan. Selanjutnya, buku non-fiksi. Buku non-fiksi ini adalah buku yang memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Contohnya, laporan ilmiah, buku pelajaran, ensiklopedia, jurnal, biografi, artikel, esai, dan lain-lain. Kita lihat di sini ada cover buku bahasa Indonesia. Tentunya kita tahu bahwa ini adalah buku non-fiksi. Kita cek. Oke. Kita mencoba menelaah unsur-unsur buku ini. Ya, betul, ini adalah buku non-fiksi. Kita lihat di sana ada unsurnya. Yang pertama adalah bagian cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Ketiga, judul subbab. Keempat, isi buku. Kelima, cara menyajikan isi buku. Keenam, bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir adalah sistematikanya. Nah, di sini saya tampilkan tentang contoh-contohnya. Yang pertama, bab 1 belajar mendeskripsikan. Ini adalah judul bab. Dan yang A, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi, itu adalah judul subbab. Dan yang saya kotak ini, yang berjudul ciri objek yang dideskripsikan, ini adalah termasuk isi buku. Oke, dari sini paham ya. Nah, di sini terpampang gambar Laskar Pelangi. Kita tahu buku ini adalah sebuah novel. Novel, otomatis ini adalah buku
fiksi atau buku karya fiktif imajinatif. Kita cek. Ya, betul. Di sini adalah buku fiksi. Di situ ada unsur yang pertama adalah bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan yang terakhir adalah penyajian alur cerita. Dari sini kita akan mengetahui perbedaan antara buku non-fiksi dan fiksi. Di dalam buku fiksi ternyata ada tokoh dan penokohan, ada tema cerita, ada bahasa yang digunakan, ada alurnya juga. Nah, ini adalah perbedaan antara keduanya. Perlu kita tanamkan pada otak kita bahwa inilah perbedaannya. Oke. Yang ketiga, di sini kita akan paparkan membuat peta pikiran sinopsis tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi. Yang pertama, ini kita tulis judul di tengah-tengah. Ingat ya, kita tulis judul di tengah-tengah. Kedua, buat cabang utama terkait topik. Ketiga, membuat cabang-cabang utama lainnya. Keempat, ingat, beri label setiap cabang hanya dengan kata kunci saja. Dengan kata kunci saja. Selanjutnya, buat subcabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. Terus gunakan garis lengkung dan alur yang nyaman. Jika ada hal-hal yang berhubungan pada sub yang berbeda, kalian biasa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Nah, ini semua adalah peta pikiran jika kita ingin membuat sebuah sinopsis atau ingin membuat sebuah mind map, peta pikiran. Oke. Ingat, judul itu harus ditulis di tengah-tengah. Kita buat cabang terkait dengan topiknya. Kemudian membuat cabang-cabang utama lainnya juga. Kemudian beri label setiap cabang itu hanya dengan kata kunci. Terus kita buat sub cabang lagi. Terus kemudian gunakan garis-garis lengkung. Kemudian jika ada hal-hal yang berhubungan pada sub yang berbeda, kita bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita sampai pada bab menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Mengomentari isi buku merupakan bagian dari kegiatan membuat resensi buku. Yang dinilai adalah kelebihan dan kekurangan buku itu. Hal-hal yang bisa dikomentari pada buku fiksi dan non-fiksi sebagai berikut. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Di sini perlu saya tekankan bahwa ada dua garis besar yang harus kalian pahami, yaitu kelebihan dan kekurangan buku. Itu adalah hal yang perlu kita komentari, kelebihan dan kekurangannya. Setiap buku, jika kalian betul-betul membaca dengan seksama, otomatis kalian bisa mengambil kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita lanjut mengenai apa sih yang perlu dikomentari. Oke. Oke, di sini saya paparkan menilai buku non-fiksi. Ketika menilai buku non-fiksi, maka kita diwajibkan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan berikut. Apa judul dan tema buku? Apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku? Apa garis besar isi buku? Apa isi tiap bab? Apakah buku ditunjang oleh gambar atau foto? Ilustrasi, tabel, grafik? Apakah cukup membantu memperjelas? Kemudian, apakah bahasanya mudah dipahami? Nah, beberapa pertanyaan ini harus kalian jawab atau harus kalian pikirkan. Dan ini adalah menjadi sarana kalian untuk memulai mengomentari atau meresensi sebuah buku. Lanjut.
Jika yang kita nilai adalah buku fiksi, ingat ya, buku fiksi itu berarti buku karya fiktif, imajinatif, atau buku khayalan. Ketika menilai buku fiksi, maka jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana judul dan tema yang dikembangkan? Apakah ada keunikan? Bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita? Bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang? Dan tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Dalam sebuah buku fiksi, kita tahu bahwa di situ ada tokoh dan penokohan, ada latar cerita, pasti juga ada keunikan judul-judulnya itu. Dan itu adalah lahan kita untuk bisa mengomentari buku tersebut. Baguskah buku itu? Kurangkah buku itu? Ada kelemahannya kah? Ada kelebihannya kah? Itu berasal dari berbagai macam pertanyaan ini. Lanjut. Ini adalah berbagai macam tanggapan terhadap isi buku, fiksi ataupun non-fiksi. Contohnya, membuat pujian terhadap buku. Pujian berarti ini adalah unsur kelebihan. Buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Itu termasuk pujian, sangat bagus sekali. Membaca buku ini seakan berpetualang ke seluruh wilayah Indonesia yang indah. Oke, ini juga menarik. Lanjut, buku ini menangkap dengan indahnya pandangan penulisnya tentang prinsip. Oke, ini juga termasuk pujian. Intinya, sesuatu yang kalian komentari dengan baik, yang kalian komentari dengan hal yang berkaitan dengan puji-pujian, itu termasuk kelebihan. Lanjut. Mengomentari kekurangan buku fiksi dan non-fiksi. Ingat, kita mengomentari sebuah kekurangan atau kelemahan. Pada contoh tersebut, sedikit kelemahan buku ini adalah penggunaan istilah-istilah lokal yang cukup banyak, sehingga mengganggu pemahaman pembaca yang belum memahami daerah tersebut. Oke, ini termasuk kekurangan. Ada sedikit ketidakjelasan cara pengarang memunculkan tokoh. Ya, ini juga termasuk bagian dari kekurangan atau kelemahan.